Ya, kita kembali lagi dikarenakan banyaknya orang sekitar, bahkan rekan-rekan serta keluarga kita yang terkena serangan asam lambung. Oleh sebab itu, saya akan membahas tentang obat dan penanganan bagi penderita asam lambung. Sebagaimana yang kita ketahui, asam lambung adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika asam lambung berlebihan atau kadar asam lambung meningkat di dalam lambung. Lambung merupakan organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk melalui penghancuran mekanis dan kimiawi. Produksi asam lambung yang seimbang penting untuk pencernaan yang efektif. Peningkatan asam lambung dapat menyebabkan gangguan dan gejala yang tidak nyaman seperti dispepsia atau rasa tidak nyaman atau nyeri pada perut yang bisa berupa sensasi terbakar, perih atau kembung. Yang kedua yaitu nyeri pada ulu hati, nyeri pada bagian atas perut atau di belakang tulang dada. Yang ketiga, refluks asam. Asam lambung dapat naik ke kerongkongan menyebabkan sensasi terbakar di dada atau di tenggorokan. Yang keempat, gangguan pencernaan. Peningkatan asam lambung dapat mengganggu pencernaan normal, menyebabkan mual, muntah, atau perut kembung. Yang kelima, tukak lambung. Peningkatan asam lambung yang berkepanjangan dapat merusak lapisan pelindung lambung dan menyebabkan tukak lambung. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan asam lambung meliputi infeksi bakteri, pola makan yang tidak teratur atau konsumsi makanan pedas, berlemak atau berminyak, konsumsi alkohol, kafein atau merokok, stres, emosional yang berlebihan, efek samping obat-obatan tertentu. Penting untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan menghindari faktor-faktor pencetus yang dapat memicu peningkatan asam lambung. Jika gejala asam lambung berkepanjangan atau parah, sebaiknya berkonsultasi dengan profesional medis dan mendapatkan diagnosis yang akurat dan perawatan yang sesuai. Nah, berikut ini adalah makanan yang baik dikonsumsi oleh pengidap penyakit asam lambung, yaitu buah melon, kemangi, alpukat, tahu, oatmeal, jahe, pepaya, dan timun. Namun, penderita asam lambung juga harus mengurangi memakan banyak sambal, coklat, kopi, daging merah, kubis, soda, gorengan, dan keju. Sangat disarankan untuk menghindari makanan-makanan itu. Nah, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan pada saat emah menyerangmu yaitu ambil setitik jari telunjuk garam laut atau garam Himalaya, kemudian isap garam tadi atau bisa juga dengan cara diletakkan di bawah lidah. Namun ingat, ketika asam lambung menyerangmu, kamu harus duduk. Hindari tidur, karena ketika kalian tidur maka asam lambung akan semakin memuncak. Jadi sebisa mungkin duduk atau berdiri dengan tegak. Nah, cara yang kedua atau berikutnya yaitu segera minum air hangat agak sedikit panas. Setelah 10 menit, lalu kulum madu, biarkan di mulut sampai mencair, baru kemudian ditelan sedikit demi sedikit. Jangan minum air dulu. Ulangi kulum madu sama caranya seperti yang saya sebutkan tadi. Ulangi sampai 3 kali. Meminum madu itu baru meminum air putih yang agak panas. Nah, cara berikutnya atau cara yang terakhir yaitu kamu bisa menyiapkan air tajim. Apa air tajim itu? Air tajim itu adalah air yang dihasilkan dari sisa memasak beras. Jadi seperti ini videonya. Jadi air tajim ini diambil setelah nasi agak-agak mulai matang. Setelah itu airnya kita ambil, kita seduh, lalu simpan ke gelas.
Setelah disimpan di gelas, tambahkan madu beberapa sendok untuk menambah cita rasanya ya. Nah, air tajim ini baik dikonsumsi 2 kali sehari, pagi dan malam, apabila penderitanya sudah parah. Namun bila belum terlalu parah, tidak mengapa kita konsumsi di pagi hari. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi silakan save video ini, simpan, subscribe, karena bisa jadi ini adalah terakhir kalinya engkau melihatnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.